Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran TPMM atau Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroler pada materi flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan sebuah bagian dengan simbol atau sandi tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah proses secara mendetail dan hubungan antara proses atau metode dengan proses lainnya pada suatu program. Nah, jenis-jenis flowchart. Ada 5 jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart system, yang kedua ada flowchart dokumen, yang ketiga ada flowchart skematik, yang keempat ada flowchart program, yang kelima ada flowchart proses. Nah, dari kelima jenis flowchart ini kita akan fokus ke flowchart keempat, yaitu flowchart program. Apa itu flowchart program? Nah, flowchart program adalah bagan alir program, adalah suatu bagan yang menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Bagan alir program dibuat dari diversifikasi bagan alir sistem. Bagan alir program ini terdiri dari dua macam, antara lain bagan alir logika program atau program logic flowchart, dan bagan alir program PC terinci, Detailed Computer Program Flowchart. Bagan alir logika program ini dimulai oleh analis sistem. Bagan alir logika program dipakai untuk menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah di dalam program komputer secara logika. Itu tadi penjelasan dari flowchart program. Nah, flowchart itu memiliki simbol-simbol dan fungsi tersendiri. Nah, kita lihat yang pertama ada simbol seperti Eclipse ya, namanya terminator, berfungsi sebagai permulaan atau akhir program. Selanjutnya ada garis tanda panah ya, fungsinya sebagai arah, menunjukkan arah aliran program. Selanjutnya ada preparation, fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat ada kotak proses ya, berbentuk persegi panjang. Fungsinya adalah sebagai proses perhitungan, biasanya adalah pengolahan data. Selanjutnya ada jajaran genjang ya bentuknya, yaitu kotak input atau output data, berfungsi sebagai input-output data, parameter, dan juga informasi. Selanjutnya ada seperti persegi panjang, cuma ada garisnya ya, namanya subprogram. Fungsinya sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Selanjutnya ada bentuknya seperti belah ketupat, yaitu namanya decision. Decision fungsinya sebagai perbandingan, pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya ada seperti buletan ya, seperti lingkaran, itu namanya adalah on-page connector. Fungsinya adalah sebagai penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman apabila tidak muat. Terakhir ada off-page connector. Ya, fungsinya adalah sebagai penghubung bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Jadi kalau on-page connector itu tidak muat, lalu dilanjutkan pada halaman yang sama. Tetapi kalau off-page connector itu apabila pembuatan flowchart tidak muat, nah lalu sambungannya di halaman yang berbeda. Itu adalah simbol dan fungsi dari flowchart. Sekarang kita langsung masuk ke contoh penerapan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya punya dua contoh. Yang pertama ada flowchart tidur. Yang pertama kita mulai, lalu ke membersihkan diri, mandi, cuci muka, kaki, dan tangan, lalu ganti baju tidur, piyama, kaos, dan lain-lain. Yang ketiga, pergi ke kamar, lalu naik ke tempat tidur, membaca doa, tidur, dan selesai. Itu adalah contoh penerapan flowchart ya pada saat proses tidur. Oke, selanjutnya contoh kedua ada flowchart makan. Pertama kita mulai, selanjutnya ada cuci tangan atau siapkan sendok dan garpu, lalu siapkan piring, ambil nasi, taruh nasi di atas piring, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi, ambil air minum di gelas, membaca doa sebelum makan, lalu makan. Selesai makan, baca doa sudah makan, cuci piring, lalu selesai. Nah, itulah contoh penerapan flowchart pada kehidupan sehari-hari. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang flowchart ya. Nanti dikerjakan tugas dan catatannya agar dapat memahami materi dengan maksimal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, stay home, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.